وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian apa lagi yang harus dilakukan di saat si bayi lahir? Yaitu at-tahnik. Tahnik, apa itu tahnik? Ma huwa tahnik? Apa itu tahnik? Wa mal adillatu ala istihbabiha. Dan apa saja dalil yang menunjukkan bahwasanya kita disunahkan untuk mentahnik. At-tahniku maknahu, tahnik itu artinya adalah wada'ut tamr wa dallaka hanaqahul maulud biha wa dallaka hankal maulud biha. Tahnik itu yaitu mengambil kurma, lantas kurma ini digosok-gosokkan di mulut si bayi. Kurma digosok-gosokkan di mulut si bayi. Wa dzalika bi wad'il juz'i minal mamdughi alal isba'i, yaitu dengan mengambil sedikit dari hasil kurma yang dikunyah. Jadi kurma yang dikunyah lumat, diambillah airnya, air liur itu. Diambillah air liur dari kunyahan daripada kurma tersebut, ikhwah. Kemudian wa idkhalul isba' fi famil maulud. Kemudian diletakkan di tangan atau di dua tangannya. Kemudian dengan dua tangan ini yang di atasnya sudah ada tamar kurma yang sudah dikunyah-kunyah. Ingat ikhwatiddin, kunyah-kunyahnya harus halus. Jangan setengah halus, bisa berbahaya untuk si bayi. Ya, bisa kecekik dia, apalagi dikasih kurma. Nah, ini kurma mahal nih, nak. Ini kurma Nabi, nak. Nah, kau kunyah lah nih, nak. Oh, nggak bisa, ikhwatiddin, karena si bayi belum bisa mencerna. Demikian, makanya yang tahnik itu, yang orang yang mentahnik harus kurma itu betul-betul lumat. Nah, sudah lumat dia berupa lendir gitu, berupa air liur, diambil, kemudian bagaimana? Dimasukkan ke mulut si bayi. Summa yuharrikuhu yaminan wa shimalan. Kemudian dia gerak-gerakkan ke kiri kanan. Digerakkan. Jadi digerak-gerakkan jadi supaya kurma itu, air kurma itu mengena seluruh mulutnya. Biharakatin latifatin, dengan gerakan yang lembut. Jadi jangan kasar, tetap, karena dia seorang bayi. Hatta yablughal fam kullah, sampai tahnik tadi itu kurma yang sudah bercampur dengan air liur yang sudah lumat betul, ikhwah, supaya itu
ketika dimasukkan ke mulut si bayi itu benar-benar merata di mulut si bayi. Jadi di kanan, kiri, ke atas begitu. Jadi betul-betul diletakkanlah kunyahan kurma tersebut. Kemudian ikhwah, selanjutnya hatta yablughal famma kullahu bil maddatil mamdughah, yaitu hingga hasil kunyahan tersebut terkena mengenai seluruh rongga mulut. Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Ittafaqal ulama ala istihbabi tahnikil maulud. Para ulama sepakat bahwasanya sunnah hukumnya melakukan tahnik terhadap si bayi yang baru lahir. Inda wiladatihi bitamr, yaitu ketika dia baru lahir dengan apa yang dikunyah? Kurma. Wa in ta'adzara fama ma'nahu aw qaribun minhu minal alaqi. Kalau ternyata tak ada kurma, maka silakan gunakan buah-buahan yang lain yang mendekati, ya, jadi yang semakna ataupun yang mendekati. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Fayamdaghul hanak kamrat at-tamra hatta tusirul ma'iyati bihaitsu tablugh. Maka dikunyahlah kurma itu, dikunyah ya, sampai dia berubah menjadi cair. Kemudian tubtala yang bisa yang bisa dicerna oleh si anak. Summa yuftah famul maulud. Kemudian dibuka mulut si anak. Wa yadhaha fihi, meletakkan dalam mulutnya. Wa yudkhilu liyudkhila syai'un minha jawfahu, agar ada sesuatu yang bisa masuk ke dalam perutnya. Wa yustahabbu ayyakuna al-muhnik minas salihin, disunnahkan yang mengunyah kurma itu adalah orang-orang soleh. Fa illam yakun hadiran indal maulud humila bihi, kalau seandainya ketika lahir ternyata orang soleh itu tidak ada di tempat, nggak ikut menyaksikan anak belum lahir, maka bagaimana ikhwah? Maka si bayi yang dibawa menghadap si orang soleh tersebut. Wa minal adillati al istihbabi tahniki, di antara dalil disunahkannya untuk tahnik, di antara dalil disunahkannya untuk tahnik, pertama marahau syekhan, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa al-Asy'ari, qala, dia berkata, wulida li gulamun, bahwasanya dia mengatakan aku dianugerahkan seorang anak, artinya anakku baru lahir. Fa'ataitu bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim. Maka aku pun membawanya dan aku datangi Rasulullah SAW. Aku menggendongnya dan aku membawanya ke hadapan Rasulullah SAW. Lantas beliau menamakan Ibrahim. Wa hanakahu bitamrin. Lantas beliau mengunyahkan kurma. Wa da'alahu bil barakah wa dafa'ahu ilayya. Lantas beliau mendoakan agar mendapatkan keberkahan hidup, ya. Kemudian wa dafa'ahu ilayya, setelah itu beliau berikan lagi kepadaku bayi tersebut. Yang pertama, di sini ada tahnik. Yang kedua, ikhwan, wa indahuma, masih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, min hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu, yaitu dari hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu. Fa'ataitul Madinah anna hamad bi Abdullah bin Zubair, bahwasanya dia hamil dari Abdullah bin Zubair, suami Abdullah bin Zubair, di Makkah, di kota Makkah. Qalat, dia berkata, kharajtu wa ana mutammun. Dia katakan, yaitu Asma binti Abu Bakar mengatakan, aku itu keluar dari Madinah
dan aku sebenarnya sudah mendekati HPL, ya, hari perkiraan lahir sudah mendekati HPL. Fa'ataitul Madinah, maka aku pun datang ke Madinah. Fanazaltu Quba, maka aku pun singgah di Quba. Fawaladat bi Quba, kemudian dia pun lahir di daerah Quba. Summa ataitu bihi Rasulullah sallam, lantas aku pun datang membawa, maka kemudian aku datang menggendong ni anak menghadap Rasulullah SAW. Fawada'athu fi hijrihi, lantas beliau meletakkan di pangkuannya, di pangkuan beliau. Summa da'a bi tamratin, lantas beliau meminta untuk diberikan kurma, dibawakan kurma. Famadaghaha summa tafala fi fih, lantas kurma tersebut beliau kunyah-kunyah. Summa tafala fih, kemudian hasil kunyahan beliau ludahi ke mulut si bayi. Insya Allah, beliau ludahkan ini air liur beliau yang sudah hasil dari kunyahan kurma yang sudah halus, beliau ludahkan ke mulut si bayi. Jadi air liur beliau masuk ke mulut si bayi. Fakana awwala syai' dakhala jawfahu, dakhala jaifahu. Sesungguhnya itulah yang pertama sekali, benda yang pertama sekali masuk ke perutnya. Apa itu? Rikun Rasulullah SAW, yaitu yaitu air liur Rasulullah SAW. Summa hanaqahu bitamrin, kemudian beliau kunyahkan lagi korma. Summa da'alahu bi fabarraka alaihi, kemudian beliau pun mendoakan semoga dia mendapatkan keberkahan. Demikian ikhwafidin. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, wa akhraja aidan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan dari Anas bin Malik, qala dia berkata, kana ibnu Abi Talha yashtaki fa kharaja Abu Talha faqubida as-sabi, bahwasanya dia menceritakan bahwa Ibnu Abi Talha ini, Ibnu Abi Talha artinya anaknya Abu Talha itu sedang sakit, masih bayi anak ini. Fakharaja Abu Talha, tapi Abu Talha kan dia harus kerja keluar rumah, ya mungkin keluar kota begitu. Di saat itu faqubidas sabi, di saat itu meninggallah si anak, si bayi tadi itu yang sakit. Kemudian falamma raja Abu Talha ma fa'ala ibni, ketika Talha pulang, yang pertama dia tanya, gimana kondisi anakku? Qalat Ummu Sulaim huwa askan mangkana. Ummu Sulaim mengatakan, sungguh anakmu tersebut, bayimu tersebut itu lebih tenang dibandingkan yang sebelumnya. Ya. Lebih tenang dibandingkan yang sebelumnya. Faqarrabat ilahil asya, lantas istrinya Abu Talha, maksudnya Ummu Sulaim, itu memberikan menghidangkan makan makan malam, asya. Fata'asya, lantas Abu Talha pun makan malam. Summa asaba minha, setelah itu mereka pun melakukan hubungan suami istri. Falamma faragha, setelah selesai, qalat, kata Ummu Sulaim, wari as-sabiyya, sungguh sebenarnya bayimu itu sudah dikebumikan. Bayimu sudah dikebumikan. Abu Talha enggak tahu kalau bayinya sudah dikebumikan, karena dia waktu itu pergi keluar kota. Falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah fa akhbarahu. Jadi Abu Talha merasa kurang nyaman. Kenapa enggak dikasih tahu dari tadi? Ini dia sudah makan, sudah melakukan hubungan dengan istrinya, barulah si istri mengatakan, anakmu sudah dikebumikan. Jadi kan agak jengkel ini Abu Talha. Makanya pada pagi hari Abu Talha langsung pergi menghadap Nabi SAW dan menceritakan kejadian ini. Kemudian faqala,
Beliau mengatakan aristumul lail, apakah tadi malam kalian melakukan hubungan? Qala na'am, kata Abu Talha, iya ya Rasulullah, betul. Qala Allahumma barik laha fi lail, Allahumma barik lahuma fi lailatikuma wa fawaladat ghulaman. Apa kata beliau? Ya Allah, berkahilah keduanya di hari keduanya, di malam keduanya. Jadi ketika Abu Talha pulang dari luar kota lah kita katakan, kemudian dia makan, melakukan hubungan intim, sementara dia belum tahu kalau anaknya sudah dikebumikan. Ya. Apa kata Rasulullah? Semoga Allah memberkati malam kalian tersebut. Di antara keberkahannya fawaladat ghulam, lahirlah seorang anak laki-laki. Qala li Abu Talha, ihfazhu hatta ta'tiya bihi Rasulullah sallam. Kata beliau, ya, kata Abu Talha, kamu jaga dulu, ya, sampai nanti aku yang mengendong dia, mau membawa dia ke hadapan Rasulullah SAW. Fa'ata bihi Nabi SAW, Nabi SAW. Lantas Abu Talha pun membawa si bayi dan menghadap Nabi SAW. Wa arsalat ma'ahu bitamratin, dan Ummu Sulaim membontotkan ataupun memberikan bekal berupa kurma, ataupun Ummu Sulaim memberikan kurban kepada Abu Talha. Ini berarti Ummu Sulaim sudah tahu kebiasaan waktu itu, salah satu sunnah Rasulullah bagi yang baru lahir, dan itu ditahnik. Makanya Ummu Sulaim pun seorang wanita yang cerdas, beliau memberikan kurma sebagai persediaan nanti ketika Rasulullah ingin mentahniknya. Kemudian fa'akhadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi pun mengambil kurma tersebut. Tadi kan dibawa oleh Abu Talha. Faqala ama'ahu syai'. Lantas fa'akhadahu Nabi sallam, lantas Nabi pun menggendong ini bayi. Bukan mengambil ini, bukan mengambil kurmanya ya. Nabi pun menggendong tuh bayi. Lantas faqala ama'ahu syai'. Beliau bersabda, apakah bersamanya ada sesuatu? Artinya ada nggak kalian bawakan kurma atau apalah begitu, ya. Kemudian ikhwah, setelah itu qalu na'am, kata kami ya, tamarat berupa kurma. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famadaghaha hatta akhadha min fihi wa ja'alaha fi as-sabi. Lantas Rasulullah SAW mengambil kurma tersebut, kemudian dia kunyah sampai lumat. Lantas dia ambil air liur yang bercampur dengan kurma tersebut dan beliau letakkan di mulut si bayi. Fasammahu Abdullah. Lantas beliau pun menamakan Abdullah. Beliau menamakan Abdullah. Demikian. Ini dalil yang ketiga. Dalil ketiga bahwasanya tahnik itu benar-benar sebuah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum.